EK-SEPA, Korea akan mengeliminasi 95,54% pos tarif yang mencakup 97,33% nilai impor Korea dari Indonesia. Ini akan menjadi keunggulan berharga dibandingkan pesaing Indonesia yang tidak memiliki FTA dengan Korea. Indonesia dan Korea Selatan resmi tanda tangani kerjasama perdagangan bebas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari SEF News. Perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA antara Indonesia dan Korea Selatan resmi ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan Industri dan Energi atau MOTI Korea Selatan Sung Yun Mo. Agus menyatakan penandatanganan IKCPA merupakan komitmen Indonesia dan Korea Selatan untuk mempererat hubungan ekonomi di tengah gejolak perekonomian dan pandemi COVID-19. Ia berharap IKCPA dapat membantu pemulihan ekonomi Indonesia lebih cepat. Pihaknya percaya IKCPA akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat, berdaya saing, terbuka dan semakin menarik bagi investor Korea Selatan dengan menjadikan Indonesia sebagai production hub untuk memasuki pasar kawasan dan dunia. Ia mengatakan perjanjian IKCPA mencakup perdagangan barang yang meliputi elemen penurunan atau penghapusan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, perdagangan jasa, investasi jasa, kerjasama ekonomi, serta pengaturan kelembagaan. Pada perdagangan barang, Korea Selatan akan mengeliminasi hingga 95,54% pos tarifnya, sementara Indonesia mengeliminasi 92,06% pos tarifnya. Ia merinci beberapa produk Indonesia yang tarifnya dieliminasi oleh Korea Selatan adalah bahan baku minyak pelumas, stearin acid, pakaian, blackboard, buah-buahan kering dan rumput laut. Lalu Indonesia akan mengeliminasi tarif untuk beberapa produk Korea Selatan. Selanjutnya, Agus menyatakan Indonesia juga akan memberikan preferensi tarif untuk memberikan fasilitas investasi kepada Korea Selatan di Indonesia untuk 0,96% pos tarif sebesar 254,69 juta dolar Amerika Serikat. Angka itu setara dengan 2,96% dari total impor Indonesia dari Korea Selatan. Dari sisi perdagangan jasa, ia menyatakan Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk membuka lebih dari 100 ulangi. Dari sisi perdagangan jasa, ia menyatakan Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen untuk membuka lebih dari 100 subsektor, meningkatkan integrasi beberapa sektor jasa di masa depan, serta memberikan fasilitas pergerakan intra-corporate transfers atau ICTS. Dengan demikian, IKCPA menjadi perjanjian yang membuka babak baru kemitraan kedua negara melalui peningkatan perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerjasama peningkatan kapasitas, sehingga bisa bersama-sama memetik manfaat dari perekonomian global yang diharapkan memasuki tahap pemulihannya di 2021. Tren perdagangan kedua negara pada periode 2015-2019 tercatat tumbuh positif sebesar 2,5%. Pada tahun 2019, Korea Selatan adalah negara tujuan ekspor ke-8 dan sumber impor ke-6 bagi Indonesia. Total perdagangan Indonesia-Korea Selatan di tahun lalu mencapai 15,65 miliar dolar Amerika Serikat. Pada periode tersebut, ekspor Indonesia ke Korea Selatan sebesar 7,23 miliar dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2019, Korea Selatan juga menduduki peringkat ke-7 sebagai negara sumber investasi asing di Indonesia dengan total investasi mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun sepanjang 2015 hingga 2019, total investasi Korea Selatan di Indonesia mencapai 6,9 miliar dolar Amerika Serikat yang tersebar di 12.992 proyek. Sebagai informasi, perundingan perjanjian IKCPA telah dimulai sejak 2012 lalu. Perundingan sebelumnya sempat terhenti karena ada perubahan struktur di pemerintahan. Sementara itu, 4 Menteri Indonesia, yakni Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto,
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan berangkat ke Korea Selatan pada Selasa. Keempat menteri tersebut menghadiri upacara penandatanganan resmi Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA antara Korea dan Indonesia pada 18 Desember 2020 ini. Selain itu, mereka juga akan mencari investor untuk industri kendaraan listrik. Setibanya di Bandara Incheon pada Rabu pagi, 16 Desember 2020, para menteri akan bertemu dengan beberapa petinggi di Hyundai Motors, LG, POSCO, dan kunjungan lapangan. Mereka lalu akan kembali ke Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020. Menteri-menteri Indonesia berangkat ke Korea Selatan karena investasi dari negara tersebut dianggap penting. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan mengusulkan Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law ke para investor di Korea Selatan. Tantangannya banyak ya, misalnya membangun status badan hukumnya dan keterkaitan dengan investor, joint venture, partnership, nanti sharingnya bagaimana, lalu lembaga ini melapor ke siapa, melapor ke DPR, pemerintah, ke investor seperti groups, lalu infrastruktur operasionalnya harus membangun tim manajer portfolio dan investasi yang handal. Jokowi teken 3 aturan dana abadi, modal tembus 75 triliun rupiah, dan pemerintah buka lowongan pengawas dana abadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Save News. Pemerintah telah menyelesaikan 2 peraturan pelaksanaan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker dan 1 keputusan Presiden atau Kepres dalam memayungi pendirian dana abadi atau Sovereign Wealth Fund, lembaga pengelola investasi yang akan menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Sebanyak 2 regulasi turunan tersebut, yakni Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal lembaga pengelola investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang lembaga pengelola investasi atau LPI. Keduanya merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terutama di bidang investasi. Adapun Kepres tersebut yakni Keputusan Presiden Nomor 128/P Tahun 2020 tentang pembentukan panitia seleksi pemilihan calon anggota Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, kedua PP ini bertujuan untuk menjawab tantangan struktural dari sisi investasi, di mana kapasitas pembiayaan dalam negeri belum cukup untuk mendanai pembangunan ekonomi ke depan. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan mitra strategis yang kuat secara hukum dan kelembagaan untuk menarik investasi dari investor global. Erlangga menjelaskan LPI akan mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan alternatif dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek. LPI berfungsi mengelola investasi dan bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Dia mengatakan PP ini akan membantu optimalisasi nilai investasi pemerintah dengan meningkatkan alternatif pembiayaan melalui investasi langsung sekaligus mendorong perbaikan iklim investasi. LPI merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Melalui PP Nomor 73 Tahun 2020, LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar 15 triliun rupiah atau setara dengan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah akan memberikan dukungan berupa penyertaan modal awal dari APBN tahun 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga mencapai 75 triliun rupiah atau setara dengan 5 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 74 Tahun 2020. Dukungan modal ini diharapkan dapat membantu LPI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan 6 kewenangan yang diberikan, yakni melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelola aset, melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian atau trust fund, menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman,
dan menata usahakan aset. Struktur LPI sendiri bersifat two-tier yang diisi oleh kombinasi pemerintah dan profesional. Dewan Pengawas yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan 3 orang dari unsur profesional akan memberikan laporan pertanggungjawaban ke Presiden. Sementara itu, Dewan Direktur yang terdiri atas 5 orang dari unsur profesional akan memberikan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas. Melalui struktur kelembagaan dan manajemen yang kuat, LPI akan bekerja sama dengan mitra investor dalam sektor komersial yang penting bagi pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah juga membuka pendaftaran bagi anggota Dewan Pengawas atau Dewas dari unsur profesional akan dibuka mulai 21 Desember 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan 27 Desember 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://dewas-lpi.kemenkeu.go.id. Syarat-syarat juga tersedia di situs resmi tersebut yang bisa diakses. Sebagaimana diketahui pada akhir November 2020 lalu, USDFC atau the United States International Development Finance Corporation telah menandatangani surat minat untuk menginvestasikan $2 miliar Amerika Serikat ke LPI. Komitmen investasi juga datang dari JBIC atau Japan Bank for International Cooperation yang telah berkomitmen untuk menginvestasikan $4 miliar Amerika Serikat. Dalam hal struktur yang disampaikan Erlangga, detailnya masuk dalam kepres tersebut. Maka dengan balaid ini, panitia seleksi atau pansel dapat segera bekerja untuk mendapatkan calon anggota Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden. Susunan keanggotaan pansel tersebut adalah Sri Mulyani Indrawati selaku ketua merangkap anggota, serta 4 anggota lainnya, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo, dan Menkeu era 2013-2014, dan Ekonom Muhammad Khatib Basri. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCPA. IKCPA merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perundingan IKCPA ini dimulai pada tahun 2012, namun sempat terhenti di tahun 2014. Pada Februari 2019, kedua negara sepakat mereaktivasi perundingan dan kemudian berhasil menyelesaikan substansi perundingan pada Oktober 2019. Dengan rentang waktu 8 bulan sejak reaktivasi hingga finalisasi, IKCPA menjadi persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif tercepat yang diselesaikan Indonesia dengan mitra dagang. IKCPA ini sangat menguntungkan, terutama bagi Indonesia. Yaitu IKCPA ini, perundingan ini sendiri terdiri dari 6 kelompok kerja, yaitu perdagangan barang, jasa, investasi, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan, kerjasama, dan pengembangan kapasitas serta isu hukum dan kelembagaan. Nah, pada perdagangan barang, beberapa produk Indonesia yang tarifnya akan dieliminasi oleh Korea Selatan adalah bahan baku minyak pelumas, stearik, acid, t-shirt, blackbird, buah-buahan kering, dan rumput laut. Sementara itu, Indonesia akan mengeliminasi tarif untuk beberapa produk seperti gearbox of, facialist ball, bring and weaving, hard or wall tiles. Melalui perjanjian ini, Indonesia juga akan memberikan preferensi tarif guna memfasilitasi investasi Korea Selatan di Indonesia untuk 0,9% post tarif senilai $254,9 juta Amerika Serikat atau 2,9% dari total impor Indonesia ke Korea Selatan. Jika dilihat dari nilai impor, Korea Selatan akan mengeliminasi tarif untuk 97,3% impornya dari Indonesia. Sementara pada perdagangan jasa, Indonesia dan Korea Selatan berkomitmen membuka lebih dari 100 subsektor, meningkatkan integrasi beberapa sektor jasa di masa depan, antara lain pada sektor
konstruksi, layanan pos dan kurir, fresh science, hingga layanan terkait komputer. Serta berkomitmen memfasilitasi pergerakan intra-corporate transfers, business visitor, dan independent professionals. Itulah salah satu contoh hubungan internasional. Saya mengambil salah satu contoh, yaitu hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang ekonomi, yaitu perdagangan bebas dan ekspor-impor atau IKCPA, Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan dan penulisan.